Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Bunga-Bunga Mekar di Gunung Lejar. Dalam seri ke-313 ini didukung oleh para pemain Bambang Jeger sebagai Cakradara, Abi Nugroho sebagai Kuda Merta, Naryo sebagai Nandaka, Jumali sebagai Pradipa, Guritno Tunggal sebagai Pranayam, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Cakradara dan Kuda Merta serentak membalikan punggungnya. Mereka bergegas melangkah, tapi terlambat. Istri saudagar kaya raya itu sudah roboh. Sebilah pedang menembus jantungnya. Dia sudah mati. Iya, dia sudah menjadi korban kekejaman pendekar bunga putih. Pendekar bunga putih. Aku jadi penasaran. Tapi apa yang bisa kita lakukan, Adik Kuda Merta? Jumlah mereka cukup banyak. Kita tidak mungkin membuat perkara dengan pendekar bunga putih. Aku juga penasaran, Kakang Cakradara. Hati kecilku mengatakan, aku tidak boleh tinggal diam melihat pemandangan seperti ini, Kakang. Tapi memang kita tidak mempunyai saat yang baik. Kita bisa mati konyol kalau sampai berani membuka perkara dengan mereka. Korban pasti akan berjatuhan semakin banyak, Kakang.
Aku melihat 3 orang di antara mereka mempunyai ilmu kanuragan cukup tinggi. Gerakan mereka sangat lincah. Iya. Salah seorang di antara mereka pasti pemimpin kelompok pendekar bunga putih. Baiklah, ayo adik kuda merta, kita tinggalkan tempat ini. Kuda Merta dan Cakradara segera meninggalkan halaman rumah saudagar kaya. Mereka berkuda menuju pinggiran desa Iwah Lundu. Malam itu mereka terpaksa menginap. Kuda Merta memparingkan tubuhnya di atas lempengan batu di sebuah kaki bukit kecil. Pagi harinya, mereka pergi ke pasar Iwah Lundu untuk mencari gula aren dan garam. Setelah memperoleh 2 macam barang yang diperlukan, mereka pun kembali ke kaki bukit. Kasihan rakyat jelata. Mereka dicekam ketakutan sepanjang malam. Iya. Aku yakin Kakang Prabu Jayanegara dan bawahan-bawahannya tidak tahu menau soal ini, Kakang. Perampokan merajalela. Hidup rakyat semakin sengsara. Sementara Raja Majapahit justru hidup bersenang-senang dalam suasana kemewahan. Kanda Prabu Jayanegara hanya memikirkan kekuasaannya. Dia pun dalam keadaan takut. Takut kekuasaannya dirampas orang lain. Takut singgasana jatuh ke tangan orang lain. Kita menjadi pelarian seperti ini juga karena rasa takut yang tidak beralasan. Yunda Tunggadewi dan Raja Dewi juga menjadi korban rasa takut yang sama, Kakang. Kalau raja selalu dalam keadaan takut, bagaimana dia bisa memerintah negeri ini dengan baik? Rakyat membutuhkan pengertian dan penyuluhan. Rakyat membutuhkan semangat. Semangat, kepercayaan, dan harapan. Tapi bagaimana Kanda Prabu Jayanegara bisa membesarkan hati rakyatnya, sedangkan dia sendiri selalu dicekam ketakutan? Iya, ketakutan tanpa alasan. Ketakutan yang didorong rasa angkuh dan tamak bisa menghancurkan diri sendiri. Mudah-mudahan Kanda Prabu Jayanegara mampu mawas diri. Mudah-mudahan dia dapat melihat kekeliruannya, kemudian memperbaikinya. Bagaimana, Kakang? Kau masih penasaran soal pendekar bunga putih itu, Kakang Cakradara? Kau ingin kembali ke lereng Gunung Lejar sekarang? Aku ingin menginap semalam di sini. Barangkali malam nanti, kita akan memperoleh keterangan yang berharga mengenai pendekar bunga putih. Siapa tahu, Kakang? Baiklah. Tapi bagaimana kalau Ayuwandira dan Nini Raga Runting gelisah menunggu kita? Kalau kita berikan pengertian, mereka pasti akan mengerti, Kakang. Kuda Merta dan Cakradara memutuskan untuk menginap semalam lagi di desa Iwah Lundu. Mereka tidak pergi kemana-mana. Mereka istirahat di kaki bukit kecil yang terletak di sebelah selatan desa Iwah Lundu. Mereka terus menunggu di situ sampai akhirnya malam tiba. Biasanya kalau angin bertiup seperti ini, hujan tidak bakal turun. Apakah pendekar bunga putih akan keluar dari sarangnya lagi, Kakang? Kita lihat saja nanti. Mudah-mudahan saja kita memperoleh kesempatan yang baik. Sekarang kemana kita akan pergi? Kita berkuda saja di sepanjang jalan desa Iwah Lundu. Ayo adik kuda merta. Mumpung malam belum larut. Hiya, 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 hiya.
Kudamerta. Lihat, orang-orang desa masih seperti semalam. Tidak ada yang membuka daun pintu rumahnya. Aku kesal, Kakang Cakradara. Sikap orang-orang desa Iwah Lundu sangat dingin. Apa mereka tidak pernah belajar cara menjawab pertanyaan dengan baik? Bukan begitu, adik Kudamerta. Kukira mereka sengaja menyembunyikan sesuatu. Oh, lihat Kakang Cakradara. Ada 2 orang membawa obor berlari-lari kemari. Cakradara dan Kudamerta melompat turun. Dari jauh mereka melihat 2 orang warga desa berlari-lari membawa obor. Mereka berlari-lari kecil sambil berteriak-teriak kegirangan. Hei, kepala desa Indiwara dirampok. Hei, kalian harus ikut bersenang-senang. Dengar, ada berita bagus. Kepala desa Indiwara dirampok. Hartanya dikuras habis. Kepala desa itu memang pantas dirampok. Ya. Biarkan saja. Itu sebagai ganjaran dari perbuatannya selama ini. Kepala desa macam apa itu? Pekerjaannya sehari-hari memeras keringat rakyatnya sendiri. Ya, betul. Syukurlah kalau dia dirampok. Mestinya rumahnya juga dibakar sekalian. Dibakar. Tunggu, Pak. Tunggu dulu. Mengapa sepertinya kalian justru merasa senang melihat kepala desa dirampok? Tentu saja. Kepala desa Indiwara itu serakah. Iya. Ya kan? Rakus. Dia tidak pernah memperhatikan nasib rakyatnya. Setiap hari pekerjaannya hanya menumpuk harta benda. Syukur kalau dia dirampok. Syukur. Maaf, Pak. Bagaimana kalau suatu saat nanti perampok itu datang ke rumah Bapak? Oh, itu tidak mungkin. Tidak mungkin perampok budiman itu datang ke rumah kami. Mereka hanya mencari rumah orang-orang kaya, saudagar-saudagar kaya. Oh, jadi mereka menamakan dirinya perampok budiman? Tidak. Kami yang menamakannya begitu. Karena mereka memang benar-benar berbudi baik. Mereka tidak memusuhi kami orang-orang kecil. Mereka hanya merampas harta benda orang-orang serakah. Kemudian membagi-bagikannya kepada orang-orang miskin seperti kami. Kalau saja ada 100 perampok budiman seperti mereka, waduh, kami akan senang sekali. Iya, betul. Tentu saja Bapak akan merasa senang. Karena Bapak tidak perlu kerja keras. Bapak tinggal duduk-duduk menunggu perampok budiman membagikan uang kepeng. Kami tidak percaya ada perampok seperti itu, Pak. Apa perampok budiman itu juga yang menamakan dirinya kelompok pendekar bunga putih? Hei, kalian bukan warga desa Iwalundu? Bukan, pasti bukan. Mereka bukan orang Iwah Lundu. Jangan-jangan mereka mata-mata aku Wulungayan. Bapak tidak perlu khawatir. Kami datang dari jauh. Hanya secara kebetulan kami singgah di desa ini. Kami kehabisan garam dan gula aren. Kami tidak akan tinggal lama di sini, Pak. Besok pagi kami akan meneruskan perjalanan. Bapak tidak perlu khawatir. Kami tidak memihak pada siapa-siapa, Pak. Karena kami merasa belum jelas persoalannya. Kalian berdua orang-orang asing. Kalian harus berhati-hati. Jangan sembarangan bicara. Ya, jangan sembarang bicara. Dan jangan coba-coba menyelidiki pendekar bunga putih. Iya. Kalian bisa menjadi mayat di tengah jalan. Ya, kami percaya. Pendekar bunga putih memang hebat. Tapi kami tidak mempunyai keinginan untuk berurusan dengan mereka. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Nah, begitu lebih baik. Dan lebih baik lagi kalau kalian segera meninggalkan desa ini. Kalau perlu, kalian segera meninggalkan wilayah Mucukunda. Terima kasih, Pak, atas peringatan Bapak. Tapi maaf, barangkali kami terpaksa menginap semalam lagi di Iwah Lundu ini, Pak. Terserah. Kalau sampai terjadi apa-apa, tanggung sendiri. Aku sudah memberi kalian peringatan. Ayo, Kakang. Ayo, kita teruskan. Pukul kentonganmu itu, supaya orang-orang desa bangun. Kita umumkan berita gembira ini pada orang-orang desa Iwah Lundu. Bangun! Bangun! Hei, bangun! Ayo bangun, para sedulur! Jangan takut! Bangun! Ada berita gembira!
desa yang serakah itu dirampok. Kepala desa Indiwara dirampok. Kita sudah masuk wilayah desa Indiwara. Di mana rumah kepala desanya? Mungkin di sebelah sana, Kakang. Aneh sekali orang-orang desa itu. Mereka malah kegirangan ada kepala desanya dirampok. Jelas mereka berpihak pada pendekar bunga putih. Siapa pendekar bunga putih itu? Aku ingin tahu lebih jauh tentang komplotan ini. Lihat, Kakang Cakradara. Ada asap tebal di sebelah sana. Mungkin komplotan pendekar bunga putih membakar rumah kepala desa. Ayo adik kuda merta, kita ke sana. Ayo. Hiya, 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 hiya. Cakradara dan kuda merta menyentakkan tali kekang kudanya. Binatang itu lari sekencang-kencangnya, bagaikan terbang di atas permukaan tanah. Nampaknya mereka sudah tidak sabar lagi. Sebagai seorang kesatria, seorang nom-noman, seorang laki-laki yang masih berjiwa muda, hati mereka terpanggil. Mereka sama sekali tidak merasa senang ada perampok merajalela. Cakradara menarik tali kekang kudanya. Mereka melihat dari jauh ada kebakaran hebat. Sebuah rumah yang besar dan mewah dilalap api. Sementara itu banyak orang-orang bercadar putih berkeliaran di sekeliling rumah. Kurang ajar. Pendekar bunga putih itu harus dibasmi. Komplotan mereka harus dilenyapkan dari muka bumi. Kau berani bertarung melawan mereka, Kakang Cakradara? Kita belum tentu bisa memenangkan pertarungan kalau memang kita akan bertarung. Tapi setidak-tidaknya hati kita puas. Hatiku puas jika sudah menarik pedang untuk pendekar bunga putih. Ayo adik kuda merta, cabut pedangmu. Kita gebrak mereka bersama-sama. Hai pendekar bunga putih, jangan kalian merasa jago. Hiya, hiya, hiya. Orang-orang bercadar itu terkejut melihat Cakradara dan kuda merta langsung menyerang dengan pedang terhunus. Seketika terjadilah pertarungan sengit. Sementara api masih bernyala-nyala, lidahnya menjilat udara malam yang dingin, dan lidah api itu juga menjilat pohon-pohon di sekitarnya. Sekarang hubungan rumah kepala desa Indiwara mulai roboh menjadi arang.
Hentikan! Hentikan! Oh, berani sekali dua orang ini menyerang kita. Apa mereka mempunyai nyawa berlapis-lapis? Aku ingin bertemu dengan pendekar bunga putih. Suruh mereka datang kemari. Lancang sekali mulutmu. Sekarang kau sedang berhadapan dengan kelompok pendekar bunga putih. Kelompok pendekar bunga putih. Kelompok penjahat-penjahat murahan. Aku datang untuk memberi kalian pelajaran yang berharga. Oh, siapa kalian ini? Apa perlunya kalian turut campur urusan kami? Jika kalian ingin hidup senang dan mewah, janganlah menjadi perampok. Carilah pekerjaan yang baik, pekerjaan yang terhormat. Biarlah aku yang menghadapi dua orang ini. Minggir kalian. Apa kalian mempunyai hubungan sanak saudara dengan kepala desa Indiwara? Tidak, kami tidak mempunyai hubungan apa-apa. Kami hanya merasa tidak senang ada perampok berkeliaran membuat kerusuhan. Oh, rupanya kalian dua orang laki-laki yang berbudi baik. Kami tidak senang gerombolan perampok. Mereka hanya membuat kesusahan di mana-mana. Mereka datang untuk menyebarkan penderitaan. Kaum perampok harus dibasmi, dilenyapkan dari permukaan bumi Majapahit. Oh, menilik cara bicara kalian. Kalian pasti bukan berasal dari kebanyakan orang. Apa kau yang menamakan diri pendekar bunga putih? Kau pimpinan komplotan perampok ini? Bukan. Aku bukan pimpinan kelompok pendekar bunga putih. Suruh pimpinanmu kemari. Dia harus bertanggung jawab. Dia harus ditangkap dan diberi hukuman berat. Jika kalian ingin bertemu dengan pendekar bunga putih, lihatlah. Ikuti jari telunjuk ini. Dua orang yang duduk di atas punggung kuda itulah pendekar bunga putih. Cakradara dan Kuda Merta menoleh ke arah yang ditunjuk salah seorang perampok. Sementara itu dua orang bercadar putih duduk dengan tenangnya di atas punggung kudanya masing-masing. Tangan mereka memainkan sekuntum bunga putih. Suruh pendekar bunga putih datang kemari. Aku merasa tidak perlu berurusan dengan anak buahnya. Kami ingin bertemu langsung dengan pimpinannya. Baiklah, aku akan membantu kalian. Coba lihat, ikuti telunjukku ini. Lihat, dua orang yang duduk di atas punggung kuda itulah pendekar bunga putih. Serentak Cakradara dan Kuda Merta berpaling ke arah pohon kaji bala yang tumbuh di tepi halaman. Mereka melihat dua orang duduk di atas punggung kuda, tepat di bawah pohon. Salah seorang di antara mereka mengeluarkan sekuntum bunga putih. Cakradara mendesis. Kuda Merta bahkan tidak tahan lagi. Dia segera mencabut pedang. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Ayo, turun kalian. Jangan enak-enak duduk di atas punggung kuda. Kami sengaja datang kemari untuk bertemu dan berkenalan dengan pendekar bunga putih. Maaf, saudara. Sebelum kami mengizinkan kalian berkenalan dengan pimpinan kami, sebaiknya kita berkenalan lebih dulu. Kami tak sudi berurusan dengan cecunguk. Kami inginkan pemimpinnya. Jangan sombong. Tunjukkan dulu kepandaianmu. Baik. Sekalipun jumlah kalian lebih banyak, kami tidak gentar. Kami senang melakukan sesuatu atas nama rakyat yang telah menderita. Oh, jadi rupanya kalian ingin disebut pahlawan, Bagus. Tapi jangan keliru menilai kami. Kami pun berjuang di belakang rakyat miskin. Omong kosong apa ini? Tidak ada kawanan perampok berjuang di belakang rakyat miskin.
Kalian pasti hanyalah sekumpulan orang yang malas bekerja. Kalian hanya akan mengotori tatanan masyarakat desa. Orang-orang seperti kalian harus dibasmi. Diusir sejauh-jauhnya dari bumi Majapahit. Jangan terlalu bernafsu. Nanti kalian menyesal. Jangan salah menilai kami. Kami tidak akan pernah menyesali sesuatu yang kami yakini sebagai sesuatu yang baik. Awas. Kami tidak main-main. Kami tidak takut darah kami tumpah di halaman rumah kepala desa Indiwara ini. Apakah harta kepala desa Indiwara sudah dikumpulkan semuanya? Sudah. Semuanya sudah kami keruk dan kami masukkan ke dalam kantong. Bagus. Nah, sebelum kita pergi, mari kita bermain-main sebentar dengan dua orang ini. Nampaknya mereka ingin menjajal kelompok pendekar bunga putih. Ayo, tunggu apa lagi? Ayo kawan-kawan, cabut pedang, kurung mereka. Cakradara dan kuda merta mengamuk, pedang mereka berkelebat kiri kanan. Dalam 10 gebrakan, mereka sudah berhasil melukai 2 orang perampok. Sementara itu, 2 orang penunggang kuda yang berpakaian serba putih masih belum berbuat apa-apa. Mereka duduk tenang di atas kudanya masing-masing. Dinda Raja Dewi, nampaknya 2 orang itu mempunyai kemampuan juga. Gerakan mereka sangat cepat dan jurus-jurus pedangnya berbahaya, Dinda. Dinda kira Paman Pranayam, Nandaka, dan Pradipa sanggup mengusirnya sendiri. Lihat, Dinda. Mereka berhasil melukai seorang teman kita lagi. Kurang ajar. Mungkin kita perlu turun, Yunda Tunggal Dewi. Aku tidak ingin pertarungan ini berlarut-larut. Ayo, Dinda Raja Dewi. Kita turun sekarang. Cabut pedangmu. Kita gebrak dari samping kiri kanan. Dua orang bercadar itu, yang tak lain adalah Putri Tunggal Dewi dan Raja Dewi, segera melompat turun dari punggung kuda. Serentak mereka menerjang ke tengah-tengah pertarungan. Sekarang Cakradara dan kuda merta menjadi kerepotan. Dia harus bertarung melawan pendekar-pendekar berilmu tinggi. Suatu saat Cakradara lengah, pedang Putri Tunggal Dewi menyambar bagaikan kilat. Mereka lari. Kurang ajar. Mereka sudah melukai 6 orang teman kita. Jelas. Mereka bukan warga desa Indiwara ataupun Iwah Lundu. Pasti mereka pendekar-pendekar dari tempat lain yang jauh. Kemampuan mereka lumayan juga. Aku melihat Paman Pranayam tidak begitu bernafsu melayani mereka. Aku hanya ingin memberi kesempatan Nandaka dan Pradipa. Mereka juga harus mempunyai pengalaman menghadapi pendekar-pendekar tangguh. Mengapa kita biarkan mereka kabur, Paman? Iya, Paman. Sebenarnya kita bisa menangkap mereka. Mereka belum berkuda terlalu jauh. Aku setuju usulmu, Pradipa. Ayo kita kejar mereka. Hei, untuk apa kita mengurus orang itu, Kakak Normal ini? Lebih baik kita segera pulang. Harus sudah larut malam begini. Kita masih mempunyai kesempatan. Jika mereka dapat ditangkap, kita bisa menggunakan kemampuan dan kepandaian mereka untuk memperkuat barisan pendekar bunga putih. Ayo Paman Pranayam, ayo semuanya,
Kejar dua orang itu! Tangkap mereka! Cakradara dan Kuda Merta melarikan kudanya meninggalkan tepian sungai Pedanten. Mereka berkuda ke arah timur, menuju kaki Gunung Lejar. Cakradara nampak tertinggal di belakang. Bagaimana lukamu, Kakang Cakradara? Apa masih mengeluarkan darah? Masih. Sekarang tangan kananku terasa agak kaku. Dan di bagian luka terasa nyeri. Pendekar Bunga Putih memang hebat. Aku melihat 3 orang di antara mereka berkemampuan tinggi. Iya. Untung kita masih mempunyai kesempatan melarikan diri. Ya, tapi sayang sekali. Aku lemah. Orang bercadar putih itu sempat menyabet lenganku. Pantas mereka menjadi gerombolan perampok yang ditakuti. Tapi aku masih belum bisa percaya bahwa mereka berjuang di belakang rakyat jelata. Mungkin itu hanya tipu muslihat saja, Adik Kuda Merta. Mereka merampok harta benda orang-orang kaya. Kemudian mereka membagikannya sebagian kecil kepada orang-orang miskin. Sedangkan sebagian besar mereka nikmati sendiri. Licik sekali mereka itu. Orang-orang desa yang sudah hidup tertindas pasti merasa tertipu, Kakang. Nyeri sekali. Darah masih terus merembes keluar. Kakang, apa kau masih bisa meneruskan perjalanan dengan berkuda? Aku khawatir dengan keadaanmu, Kakang. Kalau memang kau tidak bisa berkuda sendiri, kita tinggalkan saja kudamu di tempat ini. Selanjutnya kita berkuda bersama-sama, Kakang. Kita sampai di mana sekarang? Kita sudah menginjak kaki Gunung Lejar, Kakang. Ayo, Kakang Cakradara. Aku takut gerombolan perampok itu mengejar kita. Iya, aku harus kuat. Aku tidak akan jatuh dari punggung kudaku ini. Ayo, Adik Kuda Merta. Hiya, hiya, hiya. Hati-hati, Kakang Cakradara. Pelan-pelan saja. Hiya, hiya, hiya. Kakak Nawamalini, gunung apa ini namanya? Dia menjulang tinggi gagah sekali. Entahlah Mayura, aku tidak tahu. Barangkali Nandaka atau Pradipa tahu gunung apa ini namanya. Gunung ini namanya Gunung Lejar, Nawamalini. Gunung Lejar merupakan gunung keramat bagi warga desa di sekitarnya. Tidak seorang pun berani menjamah puncak Gunung Lejar. Konon kabarnya, Gunung Lejar pernah dijadikan tempat pertemuan para dewa. Sepertinya kita kehilangan jejak mereka. Bagaimana Paman Pranayam? Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Kukira sebaiknya kita kembali saja, Nawamalini. Mereka semuanya membutuhkan istirahat. Lagi pula, kita masih mempunyai pekerjaan lain. Kita harus membagi-bagikan uang kepeng itu. Sebenarnya hatiku masih penasaran, Paman. Sudahlah, Kakak Nawamalini. Lebih baik kita pulang. Biarkan saja 2 orang itu kabur. Mereka tidak akan berani mengganggu kita lagi. Baiklah, ayo kita pulang.
Ayo kita kembali. Kita kembali. Iya, iya. Paman, apakah hasil rampokan di rumah kepala desa Indiwara sudah dihitung? Nandaka dan Pradipa yang kutugaskan menghitungnya, Nawamalini. Kau bisa bertanya pada mereka. Jumlahnya cukup banyak. Tidak kurang 2.000 kepeng uang perak murni. Kami juga mengangkut barang-barang perhiasan milik istri kepala desa. Iya, rupanya kepala desa Indiwara kaya sekali. Tapi dia boleh menangis sekarang. Dia boleh gigit jari. Kita telah mengangkut semua harta kekayaannya. Kita akan segera membagi-bagikan uang kepeng itu. Menurut pendapat kalian, desa mana yang perlu kita perhatikan? Warga desa Indiwara sendiri nampaknya sangat kekurangan, Nawamalini. Aku tidak melihat rumah yang pantas dihuni di sana. Aku juga melihat ada banyak sekali bocah-bocah berlarian telanjang dada. Sebagian di antara mereka mengidap penyakit kurap. Nampaknya kehidupan warga desa Indiwara sangat menyedihkan. Kalau begitu, mereka perlu bantuan, Paman. Baiklah, selain desa Indiwara, desa mana lagi yang perlu kita perhatikan? Menurut pendapatku, desa Iwah Lundu keadaannya juga menyedihkan, Nawamalini. Kukira mereka perlu bantuan. Baik, masih adakah desa yang lain? Mungkin kita perlu juga membagi-bagikan uang kepeng ini pada warga desa Nilanggu. Baiklah, kukira 3 buah desa cukup. Desa Indiwara, desa Iwah Lundu, dan Nilanggu. Ayo Paman, Mayura, ayo kita membagi-bagi rezeki untuk orang-orang miskin yang hidup tertindas. Pagi harinya, desa Indiwara, desa Iwah Lundu dan Nilanggu geger. Orang-orang desa sibuk membicarakan perihal kelompok pendekar bunga putih. Mereka juga nampak sangat kegirangan karena tiba-tiba memperoleh rezeki nomplok. Ada yang memungut 50 kepeng perak di halaman rumahnya. Ada yang memperoleh 40 kepeng. Ada yang memperoleh 20 kepeng. Di sebuah pondok yang letaknya agak terpencil, nampak 2 orang suami istri sibuk mencari uang kepeng di halaman rumah mereka. Sudah, Kang. Sudah tidak ada lagi. Waduh, lumayan juga. Wah, semua ada 25 kepeng, Nyai. Kita bisa hidup setengah bulan dengan 25 kepeng itu. Ya. Waduh, kalau setiap hari pendekar bunga putih menebar uang kepeng di halaman rumah kita seperti ini, wah, enak juga ya. Enak. Yang dicari kok yang enaknya saja. Dasar laki-laki pemalas. Loh, kok ini bagaimana, Nyai? Semua orang juga mencari yang enak. Aku kan tidak berkata salah. Kalau terus-terusan mendapat rezeki nomplok, kok nanti akan semakin malas bekerja, Kang? Ya, untuk apa bekerja? Kalau terus-terusan seperti ini, wah, kita akan menjadi orang kaya, Nyai. Sementara itu, di rumah kepala desa Indiwara nampak sunyi dan lengang. Kepala desa Indiwara duduk termenung di ruangan pendopo ditemani istrinya.
Berdebah! Keparat pendekar bunga putih. Kurang ajar. Aku mengumpulkan harta bendaku sedikit demi sedikit. Dan mereka mengangkutnya dalam semalam. Setan belang. Semua perhiasanku juga dibawa, Kang. Kalung, gelang, suweng, semuanya dibawa. Aku akan melaporkannya kepada Aku Lungayan. Kalau pendekar bunga putih tidak segera ditangkap, orang-orang kaya tidak akan hidup dengan tenang, Nyai. Kepala desa Indiwara terus marah-marah. Wajahnya merah, matanya juga merah karena mengantuk. Dia sangat kesal melihat harta bendanya dikuras habis. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Peristiwa apa yang akan dialami pendekar bunga putih? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik